pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Anak-anak harus tetap sehat dan tetap semangat. Karena itu harus sukacita. Iya. Nah, di hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 kita bertemu lagi. Iya, sebelumnya kita mau nyanyi dulu yuk. Nyanyinya selamat pagi Tuhan. Bisa? 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke. Nah, setelah bernyanyi, kita mau berdoa yuk. Oke. Fold your hand and close your eyes, and then we pray to God. Kita lipat tangan teman-teman, anak-anak yang baik. Kita berdoa good morning bersama-sama. 1, 2, 3. Good morning Father in heaven, please forgive my sin and give me your blessing, so that I can study well. In the name of Jesus, I pray. Amin. Oke anak-anak, setelah berdoa kita mau membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Bacaan hari ini yaitu Mazmur 86 ayat 5. Mazmur 86 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama yuk. Yang bisa baca silakan baca. Yang belum minta tolong sama mami, papi, omah ya. Oke, yuk sudah siap? Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sekali lagi ya. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Iya. Nah, itu bacaan pagi hari ini. Boleh nanti mau bobo di malam hari baca sama papi mami bersama-sama ya. Oke. Nah, anak-anak, bacaan hari ini sudah selesai. Kita mau mulai ke pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah anak-anak kita mau belajar tentang buaya. Iya, anak-anak tahu buaya bagaimana? Tahu kan? Iya, oke. Nah, ini dia buayanya gambarnya. Coba anak-anak sudah perhatikan? Ya, oke. Ya, buaya adalah hewan reptil yang buas. Ya, pemakan daging. Hewan reptil yang buas pemakan daging. Yaitu disebut juga karnivora. Ciri-ciri dari buaya adalah tubuhnya besar anak-anak. Iya, dengan kulit yang kasar. Iya, dan lihat. Oke, dan lihatnya seperti batu kerasnya loh anak-anak. Ya, dan buaya hidup di air tawar. Bisa di sungai, di danau, di rawa. Dan dia juga bisa di air palau. Iya, di muara. Nah, hati-hati ya anak-anak kalau main di sungai. Ya, oke.
Dan makanan buaya adalah hewan bertulang belakang seperti burung, ikan, reptil, mamalia. Dan berkembang biaknya buaya dengan bertelur atau ovipat, ya. Jadi buaya ini makin banyak itu dengan cara bertelur, iya, ovipat, oke. Dan buaya bernafas dengan paru-paru dan mampu loh anak-anak bernafasnya di dalam air selama 2 jam. Wow, dia bisa bernafas di dalam air selama 2 jam. Waduh, hebat ya buaya ya. Iya, dan anak-anak, dia mempunyai 3 kelopak mata. Oh, baru tahu ya. Iya, 3 kelopak mata. Yang 2 kelopak matanya untuk melihat ketika dia berjemur di daratan. Iya, dan 1 kelopaknya untuk di dalam air. Jadi 2 kelopak matanya untuk berjemur di daratan dan 1-nya untuk di dalam air. Nah, ini dia buaya. Oke. Nah, itu penjelasan tentang pembelajaran hari ini. Sedikit ya. Oke. Kita mau berikan tugas-tugas. Siap? Teman, sepertinya Kayu mau mancing tuh. Berang-berang bawa berkat. Berangkat! Kak, kita mau mancing di mana sih? Kok umpannya pakai kepala ayam? Umpannya saja sebesar ini. Gak kebayang ikannya sebesar apa. Serius Kak, mau mancing di kolam ini? Ini kan isinya sobat Oat dan si buaya semua. Kabur! Ya ampun, ternyata kamu bisa melompat ya Sob. Cakep! Teman, di habitatnya, sobat Totan ini memang pandai melompat untuk menangkap mangsa yang ada di udara atau ranting pohon. Lompatan mereka tidak bisa dianggap remeh loh. Buaya dapat melompat secara vertikal sampai dengan panjang tubuhnya. Dengan menggunakan ekornya yang kuat, ia mendorong tubuhnya untuk dapat keluar dari air. Saat melompat, tubuh buaya akan ikut bergerak untuk mendapatkan lompatan yang maksimal. Salut ya Hotan sama kalian, tangguh di air, darat, dan udara. Cakep! Pasti teman-teman di rumah sudah tidak asing kan dengan sobat Totan yang satu ini? Yaps, dia adalah buaya muara sang predator alias pemangsa. Sobat Totan ini adalah jenis buaya terbesar di dunia loh. Bahkan ukurannya jauh lebih besar dari buaya Nil dan aligator Amerika. Predator ini mendiami sungai dan juga muara. Saat air mulai pasang, buaya akan mendekati bibir sungai untuk mengincar mangsanya. Mereka biasa keluar dari sarang pada sore hingga malam hari untuk mencari mangsa. Walau terlihat tenang, tetapi sebenarnya mereka dalam posisi siaga loh. Jadi tetap waspada ya. Selain ganas mengambil mangsanya di udara, sobat Totan ini ternyata jauh lebih ganas ketika berburu di darat, teman. Untuk membuktikannya, sekarang Kak Ayu akan memberikan 1 ekor ayam untuk kawanan buaya ini. Sob, waktunya makan besar nih. Sikat! Sabar Sob, semua bakal kebagian kok. Ayo pada antri. Saat mengetahui ada makanan, naluri sobat Totan ini langsung bekerja, teman. Ia akan mengambil makanan tersebut dan membawanya pergi agar tidak direbut oleh buaya lain. Tapi buaya lain tidak kalah pintar, teman.
mereka akan terus mengawasi dan coba merebut hasil buruannya. Tuh, baru saja Otan bilang, sudah terjadi perebutan lagi kan? Saat berebut, sobat Otan ini akan memutar badannya beberapa kali untuk mencabik-cabik mangsanya. Buaya yang kuatlah yang akan mendapatkan paling banyak bagian. Wih, kamu dapat banyak nih sob. Cakep. Teman, sobat Otan ini adalah hewan berdarah dingin atau Poikilotherium. Pada saat malam hari, tubuh sobat Otan ini menjadi dingin dan lembab. Saat pagi tiba, mereka akan segera menghangatkan diri menggunakan sinar matahari. Suhu tubuh buaya harus berkisar antara 30 sampai 32 derajat, teman. Tanpa suhu yang stabil, buaya akan susah dalam mencerna makanan mereka. Otan mau ikut berjemur juga biar kayak bule-bule. Walau kulit buaya terlihat sangat keras, tetapi ada bagian tertentu yang sangat sensitif loh. Salah satunya adalah bagian moncong dan rahangnya. Sekarang Otan dibantu Kak Ayu akan menguji coba seberapa sensitif moncong sobat Otan ini. Sekarang kita lihat reaksinya yuk. Nampaknya sang buaya tidak bisa membuka mulutnya, teman. Padahal dia terkenal memiliki rahang yang sangat kuat. Pada bagian mulut buaya terdapat saraf yang sangat peka alias sensitif. Rahang buaya yang sensitif digunakan untuk merasakan dan mengambil makanan dengan cepat. Selain itu, mulut buaya juga digunakan untuk memindahkan bayi-bayi mereka yang baru menetas tanpa melukai sedikit pun. Cakep! Salah satu kebiasaan buaya yang sering kita jumpai adalah membuka mulutnya saat berada di darat. Hal ini mereka lakukan untuk mengatur suhu tubuh mereka agar tetap stabil. Selain itu, membuka mulut juga membuat mereka cepat beradaptasi dengan kondisi suhu sekitarnya. Jangan kelamaan mangap, sob. Nanti dimasukin lalat loh. Nih, Otan kasih tahu salah satu kehebatan si buaya lagi, teman. Sang predator ini dapat mengenali bau mangsanya meski dalam jarak yang jauh karena indera penciumannya sangat baik. Sepertinya ada buaya yang lagi tidur tuh. Kita coba taruh makanan di sebelahnya yuk. Tuh kan, walau lagi tidur, tetap saja ia dapat mendeteksi jika ada makanan di dekatnya. Indera penciuman yang dimiliki oleh buaya ini adalah organ femerasal, teman. Organ inilah yang membuat penciuman buaya menjadi lebih sensitif, terutama pada bau makanan. Loh, itu ada buaya lain yang mau mengambil makanan kamu, sob. Waspada! Sobat Otan ini tidak tinggal diam, teman. Ia langsung menghalau buaya lain yang mendekati makanannya. Ia berusaha menyerang dengan membuka mulut dan mengangkat tubuhnya lebih tinggi. Syukurlah pertempuran ini tidak berlanjut, teman. Kalau begini kan cakep. Teman, saat musim hujan seperti ini, tidak menutup kemungkinan banjir akan datang ke wilayah kita. Saat itulah banyak hewan-hewan yang keluar dari persembunyiannya, tak terkecuali buaya. Nah, Otan ada sedikit tips nih untuk kalian yang mau mengevakuasi buaya yang menyasar ke pemukiman. Tetapi, jika dirasa terlalu berbahaya, segera hubungi pihak yang berwenang, seperti BKSDA. Proses pengamanan buaya ini harus dilakukan oleh minimal 3 orang dewasa. Pertama, buat simpul pada tali untuk mengikat mulut buaya. Pastikan saat mengikat dalam posisi yang aman. Setelah mulut buaya terikat dengan kuat,
lalu tutup matanya menggunakan kain basah. Terakhir, ikat kaki depan dan belakang agar buaya tidak dapat berontak. Ya, anak-anak, tadi sedikit penjelasan dari Ibu Nince tentang buaya. Nah, untuk kelompok B2, Ibu Nince mau berikan tugas. Ya, tugas hari ini adalah anak-anak memasangkan suku awal. Jadi, kita persiapkan spidolnya ya. Dan kita persiapkan tentunya LKA-nya seperti ini. Ya. Oke. Nah, di LKA ini kita ada tulisan hanya 2 huruf. Ya, hanya 1 kata. 1 suku kata saja. Dan sebelah sini ada gambar serta ada tulisannya. Gambar binatang ada tulisannya. Oke, coba Ibu Nince mau kasih contoh 1. Misalnya K sama O. K-O, ko. Binatang apa yang di depannya K-O, ko? Binatang apa? Iyo. Cicak? Bukan. Bebek? Bukan. Capung? Cak? Bukan. Kok? Dok? Kok? Dok? Wah, iya. Nah, kita pasangkan dari suku kata ko ke kodok. Oke. Bisa? 1 lagi coba. Bu, bu. Yang depannya bunyi bu. Apa ya bu? Tadi nggak ada di atas. Bukan. Buaya. Oh iya, betul. Jadi buaya. Nah, seperti ini ya, anak-anak. Bisa kalian lanjutkan cari suku kata yang sesuai dengan binatangnya. Oke? Siap. Itu tugas pertama. Tugas kedua, anak-anak memakai buku mewarnai. Iya, kita mau tugas kedua mewarnai gambar buaya. Iya, di halaman 27. Kita buka halaman 27. Ya, yang ini teman-teman. Anak-anak ya. Ya, buku mewarnai halaman 27. Ya. Oke. Iya, warnai yang bagus ya, yang rapi karena kita sudah kelompok B loh. Iya. Nah, setelah itu anak-anak akan Ibu kasih tugas lagi ya. Tugas yang ketiga adalah ini dia anak-anak. Ya, LKA seperti ini. Ya, diapain sih Ibu Nince LKA-nya? Nah, dengerin ya anak-anak. Oke. Anak-anak, di sini ada 6 buah gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah gambar ini adalah gambar perbuatan. Ada yang perbuatan baik, ada yang perbuatan jelek. Iya, perbuatan baik dan ada perbuatan jelek. Nah, tugasnya kalian cari dulu perbuatan baik. Cari dulu perbuatan baik, beri tanda checklist perbuatan baiknya. Setelah itu, diwarnai perbuatan baiknya. Ya, kita cari dulu mana perbuatan baik ya. Coba membantu mama menjemur pakaian, perbuatan baik atau jelek? Oh, baik. Dikasih tanda checklist di lingkaran ini. Checklist ya. Tuh. Nah, setelah itu menemani adik bermain, baik atau jelek? Good atau bad? Baik, checklist lagi sampai ke bawah. Yang tidak baik dikasih tanda silang.
seperti ini. Nih, berantem. Baik atau bad? Bad ya, jelek. Kita kasih tanda silang. Iya, yang baik dikasih tanda checklist, yang jelek dikasih tanda cross silang. Kemudian anak-anak warnain yang checklistnya saja. Yang checklistnya saja diwarnai, boleh pakai pensil warna atau krayon, tapi tetap yang rapih ya. Itu tugas yang ketiga. Nah, setelah itu anak-anak, Ibu Nice mau tanya. Iya, anak-anak tahu tidak tentang rumah-rumah ibadah? Mengenal tempat ibadah dari setiap agama. Tempat ibadah untuk umat beragama Islam disebut dengan masjid. Tempat ibadah untuk umat beragama Katolik disebut dengan gereja. Tempat ibadah untuk umat beragama Kristen juga disebut dengan gereja. Tempat ibadah untuk umat beragama Buddha disebut dengan wihara. Tempat ibadah untuk umat beragama Hindu disebut dengan pura. Tempat ibadah untuk umat beragama Konghucu disebut dengan kelenteng. Ya, anak-anak masih ingat tidak rumah-rumah ibadah? Ayo, masih ingat tidak? Hah? Wah, masih ingat ya? Good job. Oke, yang lupa, yuk dengerin Ibu Nice. Iya, rumah-rumah ibadah itu adalah tempat untuk berdoa atau untuk sembahyang atau untuk memuji nama Tuhan untuk setiap agama. Nah, di Indonesia agama kita ada 6 ya. Ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Nah, mereka jemaat-jemaatnya, orang-orangnya beribadah di mana, Ibu Nice? Ya, nah ini dia. Nah ini ya, ini adalah tempat rumah ibadah orang Islam yang bernama apa? Yang bernama masjid. Masjid tempat ibadah orang Islam. Ya, yang kedua yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Iya, beribadahnya adalah rumah ibadahnya adalah gereja. Ya, gereja. Ini adalah rumah ibadah orang Kristen. Oke. Dan kalau agama Hindu apa, Ibu Nice? Ya, ini agama Hindu, rumah ibadahnya adalah pura. Iya, atau pura biasanya orang Hindunya mengucapkannya ya. Nah, sedangkan agama Buddha, anak-anak adalah ini dia rumah ibadahnya, wihara. Nih, wihara. Ya, ini tempat ibadah orang Buddha. Oke. Dan satu lagi agama kita di Indonesia adalah Konghucu. Ya, Konghucu. Nah, inilah dia rumah ibadahnya anak-anak. Nih, namanya kelenteng.
kelenteng, ya. Nah, itu anak-anak tempat-tempat rumah ibadah agama-agama di Indonesia. Dan tugas olahraga. Anak-anak coba merayap seperti buaya. Bagaimana jalan buaya? Ya, coba anak-anak merayap di lantai, di kasur. Kalau di lantai, bersihkan dulu lantainya, oke? Siap. Ya, anak-anak, tugas-tugas sudah kita selesaikan semua. Sekarang Ibu Nince mau pamit, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, ya. Oke, yuk kita lipat tangan dengan baik, anak-anak. Kita berdoa dengan baik, ya. Fold your hand and close your eyes, and then we pray to God. Kita berdoa, lipat tangannya. Kita berdoa bersama-sama, ya. Good. Siap. Heavenly Father, thank you for the school day. Bless my teacher, my friend, and my family. Bring us home safely. In the name of Jesus, I pray. Amen. Oke anak-anak, pembelajaran di hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sudah selesai. Ibu Nince mau pamit, ya. Ups, tetap semangat ya anak-anak, ya, semangat. Oke, gimana yelnya kita? I love you. Dadah, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye.